Kemudian di sini juga ada fa innahu man kharaja minasyultani shibron mata mitatan jahiliyah. Ya, barang siapa yang keluar atau meninggalkan dari seorang pemimpin shibron satu jengkal mata mitatan jahiliyah, maka matinya seperti bangkai jahiliyah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Para pemirsa, para subscriber dan juga para kawan hijrah dimanapun kalian berada, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan saya berterima kasih kepada para subscriber dan juga para penonton yang setia menonton channel saya ini. Saya doakan semoga Allah melancarkan rezekinya. Di video kali ini saya akan membahas tentang yang lagi viral saat ini, yaitu kemarin itu tanggal 9, yaitu kemarin pada hari Sabtu telah terlaksana cabut baiat massal ya. Ini nasional bahkan internasional. Kejadiannya ini atau bertempat di Bandung ya, karena jauh dari rumah saya. Jadi saya hanya menyaksikan lewat online saja. Ya, mungkin kita bisa menyaksikan cuplikan videonya, yaitu di sini ada Ustadz Agung sedang mengikrarkan pencabutan baiat dan juga diikuti oleh beberapa jamaah atau diikuti oleh para audiens yang datang pada saat itu. Nah, menariknya setelah video ini viral di sosmed dan juga di Facebook ya, terutama di Facebook, itu ada buzzer jokam ini pastinya, yaitu yang komentar atau yang membahas tentang bab baiat atau di dalam Sahih Muslim yang hadisnya berbunyi tentang barang siapa yang melepas tangannya atau baiatnya dalam mentaati pemimpin, ia akan bertemu dengan Allah di hari kiamat dengan tanpa memiliki hujah. Nah, kemudian ini yang sering didoktrinkan atau disampaikan oleh jukam kepada jamaahnya, yaitu tentang waman mata walaysa fi unukihi bai'atun mata mitatan jahiliyah. Dan barang siapa meninggal dalam keadaan tidak baiat, dalam keadaan tidak memiliki tali baiat di pundaknya atau di punggungnya, maka matinya seperti mati jahiliyah. Nah, kalau memang teks hadis tanpa dipahami dengan sarahnya, yaitu maksudnya seperti ini. Imam Muslim ini memiliki seorang murid, yaitu muridnya itu salah satunya yaitu Imam Nawawi. Dan Imam Nawawi ini adalah salah satu pensyarah kitab Sahih Muslim, yaitu kitabnya Al-Minhaj. Ya, kalau memang mangkulnya atau pemahamannya langsung menggunakan teks ini dan juga gurunya ini tanpa menggunakan sarah atau penjelasan ulama, maka ya seperti ini pemahamannya nanti, bahwa orang yang mencabut baiatnya itu akan matinya itu mati kafir atau mati jahiliyah karena tidak memiliki imam. Nah, akan tetapi jika dipahami dengan menggunakan pemahaman para ulama, nanti akan ketemu, kita akan didoktrin tidak boleh membaca kitab-kitab karangan, padahal Imam Nawawi tersebut ini mangkol langsung kepada Imam Muslim, kan seperti itu. Lafaz-lafaz hadis seperti ini pun sebenarnya juga banyak di kitab-kitab sahih yang lain. Seperti contoh ini di Sahih Bukhari ya. Di
Ini halaman 356 di jilid 4. Ini Sahih Bukhari cetakan Darul Kutub ya, cetakan DKI atau orang yang bisa nyebutnya. Nah, ini di sini di dalam Kitabul Fitan atau di dalam kitabnya fitnah-fitnah akhir zaman ini diterangkan juga tentang hal-hal yang berkaitan seperti di riwayat Sahih Muslim tersebut, yaitu tentang bai'at, tentang mata mitatan jahiliyah, kan seperti itu juga ada. Dan ini di sini saya menemukan 2 hadis ya. Di nomor hadisnya ini 7053 dan juga 7054. Mungkin nanti pemirsa atau penonton bisa mengeceknya ya di hadisnya langsung. Dan ini saya dulu mangkel dari guru pondok, yaitu Mas Darso. Ini bisa kelihatan nggak? Ini dulu ngajinya saya di Jokam, mangkel dengan Kiai Darso. Beliau adalah guru sepuh di pondok hadis besar yang berada di Blitar. Ada sedikit kisah lucu sebenarnya, saya sepil sedikit ya. Dulu setelah pasca hijrah itu, kawan-kawan hijrah Blitar itu, salah satu dai yaitu Ustadz Fajar Alam itu juga mendatangi Kiai Darso ini untuk bertabayun lah, untuk diskusi juga. Nah, itu ketika dibawakan hadis Tirmizi ya, beliau membawakan 2 kantong hadis itu, rong resek lah, jamaah rong resek. Terus kemudian ketika ketemu itu beliau nggak mau dibuka kitabnya, padahal kitab Sunan Tirmizi ya. Lek kok buka, aku ngaleh. Maksudnya kalau kamu buka kitabnya, saya pergi. Ya jadi ya percuma kita bawa kitab terus diskusi sama mereka jika tidak mau membuka kitab, kan seperti itu. Nah, Tayyib, kembali lagi ke laptop. Itu cerita-cerita lucu saja sebenarnya. Nah, di sini dijelaskan bahwa fa innahu man faraqal jamaah shibron famata illa mata mitatan jahiliyah. Nah, di sini di lafaz-lafaz yang serupa ya. Terus kemudian di sini juga ada fa innahu man kharaja minasyultani shibron mata mitatan jahiliyah. Ya, barang siapa yang keluar atau meninggalkan dari seorang pemimpin sibron 1 jengkal, mata mitatan jahiliyah, maka matinya seperti bangkai jahiliyah. Terus kemudian di hadis yang satunya tadi, fa innahu man faraqal jamaah, fa innahu maka sesungguhnya orang yang meninggalkan atau memisahi lah kita dulu ya, yang misahi ing jamaah, di dalam jamaah, shibron 1 jengkal ya, famata maka mati siapa orang, illa mata mitatan jahiliyah, yaitu matinya seperti bangkai jahiliyah. Nah, sudah stop di situ. Secara tekstual, secara zahir pun kita masih bingung. Ini maksudnya hadisnya itu seperti apa? Karena apa? Karena tidak dipahami dengan pemahaman para ulama atau tidak menggunakan sarah-sarah hadis. Ya, karena kita apa? Karena kita tidak boleh belajar atau membaca atau mengkaji kitab-kitab sarah tersebut. Padahal ulama-ulama seperti Ibnu Hajar Asqalani, seperti Imam An-Nawawi itu mangkul langsung kepada, seperti Ibnu Hajar mangkul dengan Imam Bukhari karena muridnya langsung. Terus kemudian Imam Nawawi mangkul dengan Imam Muslim yang memiliki kitab Sahih Muslim tersebut. Nah, kemudian ya karena saya juga tidak memiliki kitab atau kitab syarahnya, sebenarnya kita kan di era yang modern ya, di era digital itu sebenarnya maktabah online itu sebenarnya juga sangat banyak. Nah, maka dari itu kita akan membaca beberapa syarah dari hadis-hadis berikut yang sudah kita bacakan tadi ya. Ini ketemu nih. Dalam kitab legendaris itu, Ibnu Hajar memberikan komentar tentang pengertian mitatan jahiliyah.
ya, tentang mitatan jahiliyatan, bahwa yang dimaksud dengan kalimat tersebut adalah sebagai berikut. Wal muradu bil maitatil jahiliyatu wahya bikasril mim halatal mauti kamauti ahlil jahiliyati ala dolalatin walaysa lahu imamun muta'un li'annahum kanu la ya'rifuna dzalika walaysal muradu annahu yamutu kafiron bal yamutu asiyan wa yuhtamalu ayyakunat tashbihu ala dhahirihi wa ma'nahu annahu yamutu misla mautil jahiliyyi wa illam takun huwa jahiliyan. Nah, yang dimaksud dengan mati jahiliyah dengan bacaan mim kasroh adalah keadaan matinya seperti kematian di zaman jahiliyah, dalam keadaan sesat, tiada imam yang ditaati karena mereka tidak mengetahui hal itu. Nah, jadi mereka tidak tahu bahwa di dalam lingkungan tersebut atau di dalam daerah tersebut itu tidak ada imam. Tapi imam di sini yaitu imamul muslimin, ya, jamaatul muslimin dan imamul muslimin, imamnya orang kaum muslimin sedunia. Dan bukan yang dimaksud itu ialah mati kafir. Nah, di sini yang dimaksud oleh hadis tersebut itu bukan mati kafir, tetapi mati dalam keadaan durhaka. Dan kemungkinan itu adalah perumpamaan atas zahirnya saja. Jadi cuma zahirnya saja, di mana maksudnya mati seperti orang-orang yang mati di masa jahiliyah, meski dia bukan termasuk orang jahil. Meskipun dia bukan termasuk orang jahil, akan tetapi dia mati di dalam keadaan seperti di zaman jahiliyah. Kurang lebih maksud dari Imam Ibnu Hajar Asqalani itu seperti itu. Jadi sangat jauh jika dimaknai atau dipahami jika orang yang tidak memiliki tali baiat di punggungnya terus kemudian mati jahiliyah, kafir, neraka, itu sangat jauh, ya. Jangan sampai salah paham, hadisnya sahih akan tetapi pemahamannya yang tidak sahih, ya. Karena ya hadis yang tidak dipahami dengan pemahaman yang sahih itu ya akhirnya ya sesat menyesatkan tersebut. Nah, kemudian di dalam hadis sarah Al-Minhaj, ya, sarahnya Sahih Muslim ini saya carikan lagi. Al-Imam An-Nawawi adalah salah satu ulama yang menuliskan penjelasan atas hadis-hadis di dalam kitab Sahih Muslim, yaitu yang dikomentari oleh Bazar Jukam tadi. Ketika menjelaskan hadis di atas, beliau menuliskan sebagai berikut, ya. Maitatan jahiliyah atau maitatun jahiliyah hiya bikasril mim ay ala sifati mautihim min haitsuhum fawdha la imama lahum. Jadi mitatan jahiliyah dengan kasroh pada mim. Nah, ya karena kita dulu ya di Jokam itu tidak belajar nahwu shorof, tidak mempelajari gramatika bahasa Arab atau membaca kalimat Arab yang benar, terus kemudian memberikan nahwu shorof lah, sebenarnya nahwu shorof juga karena kita tidak belajar maka kita tidak tahu ini ya di kasroh mim, ini di fathah atau seperti apa. Jika di mitatan dengan maitatan itu pun sudah beda makna atau artinya. Nah, kemudian Imam Nawawi menegaskan bahwa kata mitatan dengan kasroh pada mim maksudnya yaitu matinya itu seperti sifat matinya orang-orang jahiliyah yang tidak punya imam, ya, kurang lebih sama seperti penjelasan Ibnu Hajar Asqalani bahwa ketika lafadz mitatan jahiliyah yaitu maksudnya matinya itu seperti di zaman jahiliyah yang tidak memiliki imam. Jadi tidak ada penjelasan di sini yang matinya itu kafir terus kemudian mengarah ke neraka, sesat terus kemudian neraka. Jadi jangan sampai salah faham atau salah tafsir, ya. Nah, kemudian yang ingin saya nasihatkan atau wasiatkan kepada bazar-bazar Jokam atau saudara saya yang masih berada di Jokam seperti Mas Eli Joko Purnomo seperti ini, banyak-banyaklah belajar.
Mungkin yang antum sampaikan itu memang benar-benar hadis sahih seperti sahih Bukhari dan juga sahih Muslim. Akan tetapi pemahamannya itu juga harus menggunakan pemahaman yang sahih, menggunakan pemahaman yang benar seperti pemahaman para ulama-ulama terdahulu. Jadi mangkulnya itu benar-benar jelas, ya. Jadi jika hadis yang sahih tidak diimbangi atau tidak dipahami menggunakan paham atau penjelasan yang sahih, maka nanti akhirnya juga sesat, malah menyesatkan. Semoga video saya yang singkat ini bisa bermanfaat untuk diri saya dan juga para penonton. Dan jika banyak kurangnya, saya meminta maaf yang sebesar-besarnya. Dan jangan lupa, jika merasa video ini bermanfaat, bagikan kepada saudara-saudara kita yang masih tersesat di dalam Islam Jamaah. Tayyib, syukran ala ihtimamikum, jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.